Shopee 77 Pesta Diskon Supermarket. Promo puncak 7 Juli. Gratis ongkir tanpa minimum belanja. Flash sale sembako 50%. Supermarket obrol murah hingga 90%. Dan TV shopping 7 Juli. Jangan lewatkan 7 Juli. Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Haleluya. Shalom. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Sehat, puji Tuhan. Amin. Ya. Haleluya. Kita masih punya kesempatan Tuhan berikan sampai hari ini. Allah kita luar biasa. Amin. Saya dapat firman Tuhan hari ini. Kita lihat dari Yohanes 1 ayat 14 sampai ayat 17. Kita mau belajar firman Tuhan ini. Ya. Hari ini saya mau membagikan apa yang saya dapatkan. Ya, apa yang saya dapatkan dalam beberapa hari ini. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa. Ya saudara, karena di hari-hari ini Tuhan sedang mengingatkan. Ya, beberapa waktu yang lalu saya ngobrol dengan, enaknya memang kalau orang lain di Facebook lagi ngobrol sama orang di pinggir jalan ada yang fotoin, tapi karena saya sendiri nggak ada yang foto, ya nggak ada yang foto dulu Pak, nggak ada, karena kita nggak enak berfoto dengan orang yang sedang kita ajak ngobrol. Ada kesedihan, ada tawa dalam hidup kita. Di saat kita sedang mengalami beban yang sangat berat, saudara perhatikan beban yang sangat berat. Bukan Tuhan yang sedang menjauh dari kita, tetapi kita yang sedang jauh dari Tuhan. Jadi waktu mulai ada masalah sedikit demi sedikit, dan sebenarnya masalah itu kecil, tapi kita itu sepertinya udah gawat banget gitu hidupnya. Ya, padahal sebenarnya masalah itu simple, tetapi sepertinya kita nggak punya kekuatan untuk melewatinya. Saat itu kita harus mulai move on, kita harus mulai sadar bahwa bukan Tuhan yang sedang jauh. Jadi ada lagu, tuh dia, oh Tuhan. Jadi bukan Tuhan yang mana. Ya, ada orang yang katakan, aku sedang mencari Tuhan. Saya ada buat di Facebook, bro, Tuhan itu gak pernah hilang, Tuhan itu gak pernah pergi. Masalahnya kita yang menghilang, kita yang pergi. Katakan amin. Iya, saudara paham ya? Jadi Tuhan itu tidak pernah bergerak dari tempatnya. Rohnya itu ada di sekeliling kita, rohnya itu ada di sekeliling kita. Tetapi kita sering katakan, aku mau mencari Tuhan. Tuhan itu gak pernah hilang, Tuhan itu tidak pernah pergi, Tuhan itu tetap ada di posisinya. Masalahnya kita lah yang mulai menjauh dari Tuhan. Waktu kita menghadapi masalah kecil, tiba-tiba kekuatan kita tidak mampu untuk melewati masalah kecil itu. Waktu itu kita harus sadar, waktu itu kita harus move on, bahwa kita harus bangkit dan mulai mendekat kepada Tuhan. Amin. Ya, amin. Jadi kita punya kuasa. Loh, seorang ada nanya, Pak, kok kita punya kuasa melakukannya? Saudara, di Kejadian Allah menciptakan manusia itu apa dikatakan? Seturut gambar dan rupa Allah. Ya, seturut gambar. Kalau seturut gambar bentuknya seperti Allah. Kita itu dibentuk seperti Allah. Tetapi kalau bicara tentang rupa, ya, itu berbicara tentang kuasa. Jadi kita berkuasa untuk keluar dari masalah kita, keluar dari keterpurukan kita, dan datang kepada Tuhan. Siapa yang melakukan itu? Di Alkitab siapa yang melakukannya? Petrus. Apa kata Petrus? Tuhan,
kalau itu engkau, biarkan aku berjalan mendekati engkau. Dia jalan. Bisa berjalan di atas air? Bisa. Air itu menggambarkan apa? Air itu menggambarkan masalah. Kalau air yang sedikit, saudara dan saya minum. Tapi kalau airnya sudah besar, saudara akan katakan banjir. Benar? Ya, hujan berapa hari ini, hujan deras. Puji Tuhan, kita masih baik-baik saja. Ya sudah, berjalan mendekati Yesus. Tenggelam si Petrus, iya, dia tenggelam. Tetapi waktu dia datang kepada Tuhan, Yesus pegang tangannya dan mengangkat dia, dan dia tidak tenggelam lagi. Amin. Ya, ini realita hidup. Ya, semua orang sekarang mengatakan hidup ini sulit, ya. Uangnya keluar banyak, yang masuk sedikit. Ya, bahkan ada satu saudara kami, sepupu saya, biasanya dia dapat 15 juta, 16 juta setiap bulan. Kenapa? Karena dia dari gajinya tidak terlalu besar, tapi dia punya reward dari kantornya. Dulu orang kalau kerja di bank, kalau posisinya sebagai auditor, wah, paten kali. Setiap hari dia bisa dapat uang lebih, dan di akhir bulan dia bisa dapat reward, bisa dapat hadiah dari kantor, dan setiap akhir tahun bisa jalan-jalan. Kerja di bank, makanya dibilang kerja di bank. Apakah orang di bank itu hidupnya susah dulu? Tidak. Ya, bahkan kalau ada program Indonesia Pintar, anak yang tidak boleh dapat PIP itu pertama anak PNS, anak polisi, anak TNI, dan anak orang tuanya kerja di bank. Kenapa? Dianggap mampu. Ya, selama ini 12, paling sedikit 12 sampai 16 juta dapat setiap bulan. Ya sudah. Tetapi mulai dari bulan 3, 4, 5, 6 cuma terima 2,3. Susah gitu. Susah sekali sudah. Tapi kalau kita biasanya dapat 2 juta, ya 2 juta, terus turunnya itu jadi 1 juta, mungkin tidak terlalu jauh. Ini 16 juta menjadi 2.300.000. Wah, ya, itu suatu tragedi, dan tidak ada satupun orang di dunia ini yang tidak mengalaminya. Makanya ada orang tua siswa katakan, Pak, bagaimana caranya supaya kami lepas dari COVID? Supaya lepas dari COVID berarti kita pindah ke bulan. Kenapa? Karena hanya di bulan yang tidak ada COVID. Di dunia ini di mana aja? Di Cina, di Amerika, di Jerman, di Spanyol, di India, semua ada COVID. Ya, bahkan Cina dan India sekarang sedang perang. Karena India mengatakan bahwa Cina sudah membuat jutaan masyarakat India mati. Ya, sedang boleh perang. Saudara berdoa supaya Indonesia menjadi negara yang diberkati, dan banyak orang yang diberkati melalui Indonesia hari-hari ini. Ya, hari ini saya baca di Facebook, saudara kalau lihat, hari ini ulang tahun Bapak Joko Widodo. Kebetulan kita online selama ulang tahun Pak Joko Widodo. Ya, luar biasa. Presiden yang setiap minggu kita doakan supaya dapat menjadi kuat, memberkati bangsa ini dengan luar biasa. Kita lihat firman Tuhan hari ini, ayat Yohanes 1 ayat 14 sampai ayat yang ke-17. Kita baca sama-sama. Oke? 2, 3, ya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberikan kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran
Yesus Kristus. Hukum Taurat itu dirinci dalam satu hukum, namanya 10 perintah Tuhan. Ya, perintah pertama sampai perintah yang ke-10. Yesus datang bukan untuk melenyapkan yang 10 perintah ini. Tapi kalau Yesus tidak datang, lenyaplah kita. Karena dari perintah pertama sampai perintah yang ke-10, ya saudara, itu tidak mampu kita lakukan dengan baik. Karena apa? Perintah ke-10. Apa perintah ke-10? Apa? Baca dulu, di situ berbeda. Perintah ke-10. Biar saudara dengar, ya. Perintah ke-10. Ini rumah sesamamu manusia. Jangan mengingini rumah sesamamu manusia. Waktu saudara jalan, apalagi saudara kalau lewat Gria, saudara masuk ke Cemara Asri, saudara masuk ke rumah mewah, tiba-tiba saya katakan sama ibu, wah cantik rumahnya, pengen punya rumah seperti ini. Terus ada di situ dijual. Maunya kita beli lagi, padahal nggak punya uang, berdosa nggak? Karena saudara dan saya sekarang ini hidup di bawah kasih karunia, saudara dan saya katakan itu tidak berdosa. Tetapi kalau kita hidup di bawah hukum Taurat, kita sudah berdosa. Jadi apakah hukum Taurat itu dihapus? Tidak, tetapi disempurnakan oleh kasih karunia Kristus. Jadi kita hidup di bawah kasih karunia. Apakah hukum Taurat itu dihapuskan? Tidak, karena Yesus katakan, aku tidak datang untuk menghapuskan hukum Taurat. Kenapa? Karena tangisan itu pasti kita lewati. Tetapi kasih karunia Tuhan itu membuat kita berkuasa dan bangkit dan datang kepada Yesus seperti yang dilakukan oleh Petrus. Amin. Ya. Jadi kenapa harus ada hukum Taurat? Kenapa hukum Taurat itu masih tetap berdiri dan tidak boleh dihapus kata Yesus? Karena kita harus melewati beban, kita harus melewati pencobaan, kita harus melewati segala macam masalah di muka bumi ini. Ya, kita harus melewatinya. Tapi kita harus bangkit. Karena apa? Yesus katakan, pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Apa jaminannya? Aku akan memberikan kekuatan, aku akan memberikan kemenangan. Amin. Ya, seberat apapun masalah kita, Tuhan Yesus pasti beri solusi. Gak ada orang tiba-tiba terima Yesus sebagai Tuhan. Tuhan, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Atau yang mungkin dari agama lain tiba-tiba jadi masuk Kristen, tiba-tiba jadi baptis, hidupnya enak. Gak ada itu. Karena Yesus tidak pernah janji bahwa akan ada hidup enak, tapi hidup yang katakan sekali lagi, hidup yang berkemenangan, hidup yang berkemenangan. Ya, kalau hidup kita enak, kita nggak akan keluar dari rumah. Kalau hidup kita enak, kita nggak akan bertemu dengan orang. Kenapa? Hidup kita enak, kerjaan kita enak. Kita tidak perlu curhat sama orang, kita tidak perlu menjadi saksi bagi orang lain. Kenapa? Hidup kita enak. Tetapi kalau hidup kita sering berbenturan dengan air mata, sebuah gagasan yang menuai keberhasilan. Keikhlasan dalam suatu perbuatan menumbuhkan hal positif untuk kita melangkah maju ke depan. Sinar mentari menyayat, kulit pun hangus terbakar. Jalan berdebu penuh kotoran, udara panas pun jadi rintangan. Kepuasan pelanggan adalah hal yang sangat membanggakan. Selamat sampai tujuan adalah final bagi kami.
Teruslah bergerak maju. Udah bayar pakai OVO ya, Mas? Bersama Grab dan OVO, kami berjuang untuk Anda.